Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Mari saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera. Kita bawa hati kita tinggalkan yang ada di dunia ini. Kita mau fokus untuk Tuhan. Sajak semuanya untuk bangkit berdiri. Hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Sebab Tuhan yang selalu Immanuel beserta kita. Glory. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
Seperti pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu dengan Engkau Yesus. Di mana kami masih hidup saat ini Tuhan, karena kemurahan-Mu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semalam yang kami lalui. Pemeliharaan-Mu sungguh sempurna atas kami semuanya Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami. Ajar kami Tuhan, untuk selalu bersyukur kepadamu. Kuatkan kami Tuhan, dalam iman, harap dan kasih kami kepadamu. Dan terlebih ampunilah dosa kami, kesalahan kami Tuhan. Kami pun juga mau mengampuni yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari yang indah ini. Kami boleh datang bersama-sama, beribadah memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami menyerahkan setiap hamba-Mu yang saat ini dalam perjalanan. Tuhan juga menyertai mereka, supaya mereka dapat tiba di tempat ini. Beri kuat kami Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami dimampukan untuk memuliakan nama-Mu selalu, mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami serahkan setiap hamba-Mu yang ambil pelayanan pada pagi hari ini. Oh Tuhan, Kau yang jamah kami semuanya dan mengurapi setiap jemaat-Mu. Kami dapat bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bersyukur dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Yesus jalan kebenaran. Glory. Bersama-sama tepuk tangan buat Yesus. Sukacita semua. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yo, sama-sama. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yo, bersama-sama angkat tangan kita buat Yesus. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Tuhan Yesus katakan. Amin. Percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yo semuanya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Tuhan Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yo bersama-sama angkat tangan kita. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Stop dulu ya. Saudara, kenapa di awal saya kasih lagu yang semangat ya, supaya enggak ngantuk ya. Kita mau memuji Tuhan, jangan malu-malu dilihat kemayu-kemayunya. Glory, haleluya. Ya,
Kita itu memuji siapa? Kalau saya menyuruh itu bukan dari saya saudara, tapi kita mau bersama-sama memuji Allah kita yang luar biasa, amin. Dialah Raja, segala Raja, kita mau semangat memuji Tuhan ya. Apa tak suruh senam? Kita senam ya, gerakkan tubuh. Glory, haleluya. Tidak usah malu buat Tuhan Yesus ya. Mau dilihat, toh caperi, tidak usah ya. Tetapi kita mau memandang Tuhan, amin. Yuk bersama-sama. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan, amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Namanya ada keselamatan. Yuk bersama-sama angkat tangan kita. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bersama-sama. Glory haleluya. Heboh ya hari ini. Saudara, jangan sampai kita lihat konser loh saudara. Ya. Amin, ada keselamatan kekal. Haleluya. Lewati lembah dan gunung yang tinggi. Tuhan yang bebaskan kita dari dosa. Amin. Glory.
Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Belajar ya saudara ya. Karena Tuhan melalui puji-pujian ini. Liriknya bagus saudara. Maut telah dikalahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Amin. Glory haleluya. Karena tiada terukur kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang capek boleh pinarak duduk. Yang semangat, yang masih kuat, kita berdiri nje. Lautan,
Haleluya, Tuhan Yesus memberkatin Kor Bethlehem. Puji Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Sama-sama kita nyanyikan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Saudara semuanya untuk ambil sikap. Kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Begitu besar kasih-Mu kepada kami semuanya, Yesus. Haleluya, Yesus. Engkau telah mengorbankan nyawa-Mu untuk kami, Tuhan. Siapakah kami ini manusia, Tuhan? Kami yang penuh dengan kesombongan. Kami yang penuh dengan keserakahan, Tuhan. Kami yang penuh dengan dosa. Layakkan kami, Tuhan, untuk menjadi hamba-Mu, Tuhan. Untuk menjadi anak-Mu yang setia, Yesus. Mohon kasih karunia-Mu, Yesus. Mampukan kami
kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Yesus. Di akhir zaman ini untuk kami tetap hidup di dalam Engkau. Kuatkan iman kami Yesus. Ampuni dosa akan kesalahan kami Yesus. Layakkan kami untuk menerima roti dan anggur yang akan kami nikmati pada saat ini nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu luar biasa mengasihi kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia mengiring Engkau sampai Engkau datang kedua kali Maranatha. Berikan belas kasih-Mu buat kami Yesus. Kuatkan dan teguhkan kami di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku.
Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji muliakan nama-Mu. Bila pujian pengakunya sudah kami naikkan, ini boleh berdupa harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai suatu persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan ini semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Juga urapi kami semua sedang jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh tersimpan dalam hati kami. Firman-Mu tidak berlalu begitu saja ya Tuhan. Tetapi kami mau untuk menjadi pelaku firman-Mu, untuk menjadi pendengar yang baik, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, apabila ada kuasa kegelapan yang ingin mencuri firman Tuhan, yang ingin mencuri benih ini Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau singkirkan semuanya, Roh Kudus-Mu saja yang ada dalam hati, pikiran kami, untuk kami fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, silakan duduk. Ya, shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan ya. Bagaimana kita sudah melakukan firman Tuhannya minggu lalu? Tentang mengendalikan pikiran kita. Apakah pikiran kita masih terselip hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, atau kita sudah mulai belajar untuk berubah, ya, memperbaharui pola pikir kita. Ya, sekarang kita masih masuk dalam pengendalian diri. Yang akan kita bahas pagi hari adalah mata. Wah, habis pikiran mata. Karena semua itu sumbernya dari mata. Apa yang kita lihat itu baru kita pikirkan. Ya, karena itu ada sebuah quote yang mengatakan seperti ini. Ketika seluruh kata-kata mencoba mendustakan seluruh isi hatinya, maka lihatlah matanya, karena mata tak pernah bisa berdusta. Wis. Ya. Mungkin kata-kata mungkin bisa saja berbohong, mendustai kita. Tetapi mata itu tidak pernah berdusta. Mata itu tidak pernah berbohong. Ya. Makanya kalau misalkan ngomong itu tataplah mata yang kita ajak ngomong. Biasanya kalau kita ngomong sama seseorang, ngobrol gitu ya. Terus kalau orang itu bohong apa enggak itu biasanya kelihatan dari matanya. Matanya sudah mulai ke kanan ke kiri, sudah enggak bisa tenang gitu ya. Itu berarti ini berarti belum tentu benar ini yang dia omongkan ini. Bisa saja hasil karangan sendiri. Iya. Jadi lihatlah dari matanya. Mata itu adalah jendela hati, sekaligus jendela dunia. Ya, hampir seluruh keindahan dunia ini yang sulit diucapkan lewat kata-kata dapat dibahasakan secara ringkas melalui mata. Ya, apa yang misalkan kita lihat suatu pemandangan yang luar biasa, wow, bagus sekali, keren sekali, yang nggak bisa diungkapkan. Kayak apa sih? Ya pokoknya indah banget lah. Ya. Seperti Paulus pada saat dia dibawa ke surga ya, ke Firdaus, ke langit tingkat ketiga gitu ya katanya. Ya, dikatakan ada suatu hal yang tidak bisa dikatakan gitu ya, tidak bisa terkatakan karena saking luar biasanya gitu ya. Jadi mata ini jendela hati sekaligus jendela dunia. Jadi semua yang kita lihat itu, ya semuanya dari mata itu lebih bisa dibahasakan daripada dari perkataan gitu ya. Contohnya kalau kita membayangkan atau kita ngomong sama orang buta gitu ya, orang yang buta sejak lahirnya, gak pernah lihat seekor gajah gitu ya. Ya, gajah itu seperti apa toh? Gajah itu besar sekali. Gajah itu belalainya panjang gitu ya. Kita menggambarkannya tuh kadang susah untuk orang yang buta yang gak pernah lihat. Ya mungkin orang buta suruh meraba-raba gajah gitu ya, dia lihat, dia pegang bagian perutnya, oh gajah ini seperti tembok yang gede gitu ya. Terus kalau kita lihat
ada orang buta yang pegangnya di ekornya, oh gajah ini ternyata kecil seperti ular gitu ya. Ular aja nggak tahu mungkin orang buta. Ya, terus mungkin lihat pegang bagian gadingnya, oh gajah ini ternyata seperti tombak ya. Beda-beda. Karena apa? Karena mereka nggak tahu, nggak pernah lihat. Jadi semuanya itu bisa digambarkan melalui mata, dibahasakan melalui mata. Apa yang tidak pernah bisa kita ucapkan gitu ya, saking indahnya, saking luar biasanya gitu. Dan mata juga bisa digunakan untuk mendeteksi kebohongan, ya saya sampaikan tadi. Ada sebuah penelitian yaitu perusahaan dari Converus yang di Amerika Serikat, dia mengembangkan eyes detect. Ya, deteksi melalui pupil mata. Pada saat seseorang mengatakan kebohongan, maka pupil mata itu akan sedikit melebar sepersekian milimeter. Berarti hampir nggak bisa dilihat dengan mata kita ya. Melebar sepersekian milimeter, dikit kecil banget. Tetapi itu bisa dideteksi dengan alat ya yang dikembangkan oleh perusahaan Converus tadi. Dan rata-rata orang tidak menyadari kalau pupil matanya tuh agak membesar sedikit gitu ya. Yang menyadari hanya melalui alat tadi. Dan alat ini tingkat akurasinya 90%. Luar biasa nih alat ini, pendeteksi kebohongan. Dan alat ini sudah dikembangkan dari tahun 2014 dan telah digunakan di 34 negara. Wow. Gak tahu kemarin kasusnya Sambo itu pakai itu enggak? Alat pendeteksi kebohongan enggak lewat mata itu enggak tahu juga ya. Jadi alat ini luar biasa, tidak hanya digunakan di kepolisian tetapi di perusahaan-perusahaan swasta gitu juga memakai. Apakah karyawannya itu jujur atau karyawannya ini menggelapkan sesuatu, menipu, berbohong dan sebagainya. Jadi alat ini luar biasa. Ya, melalui apa? Melalui mata. Kalau iklan katakan lidah itu nggak bisa bohong. Tetapi di sini mata itu yang nggak bisa bohong. Lidah bisa saja bohong. Siapa sih nggak pernah bohong seumur hidupnya? Pasti pernah ya. Tetapi mata itu tidak bisa dibohongi. Dari mata itu terpancar. Dari mata itu lihat jendela dunia, jendela hati kita. Kalau seseorang sudah nggak suka sama orang lain, dari matanya kelihatan. Tatapannya sinis mungkin, matanya mau ngelihat aja melengos gitu ya. Itu tandanya berarti hatinya nggak suka nih. Hatinya ada yang nggak beres nih sama si A nih, sama si B nih. Pasti tatapannya beda. Dari mata itu tidak bisa dibohongi. Ya, banyak sekali hal-hal yang menceritakan tentang mata. Ya, bahkan ada frasa-frasa yang menceritakan tentang mata. Kalau cahaya mata itu identik dengan kekasih. Kalau cindera mata itu apa? Pemberian, buah tangan gitu ya. Ada lagi gelap mata. Apa itu gelap mata? Gelap mata itu muarah yang emosi yang memuncak gitu ya, sampai moto peteng gitu ya, gelap mata. Ya, kok diidentikan atau diibaratkan dengan mata ya, kenapa semuanya dengan mata? Ada yang mengatakan mata duitan. Mata duitan itu apa? Wah suka sama yang, dulu katanya motornya hijau, ya sekarang motornya merah gitu ya. Karena kan uang 100.000 kan merah gambarnya, enggak hijau. Ya mata duitan, orang yang suka sama uang gitu ya. Ada mata keranjang. Apa matanya dari keranjang gitu? Enggak. Ya mata keranjang itu suka berahi terhadap lawan jenis. Banyak sekali ada mata kail, mata bajak, mata apa, mata pisau dan sebagainya. Dan mata itu penting. Kan itu banyak sekali frasanya kalau kemarin saya lihat itu puluhan, hampir ratusan mungkin frasa tentang mata itu. Tetapi kita mau sama-sama belajar pada pagi hari ini apa yang Alkitab katakan tentang mata. Dan kita harus menjaga mata kita, harus mengendalikan diri, terutama mata kita, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita lihat sama-sama di dalam Amsal pasal yang ke-27, bisa dibantu ya LCD-nya ya. Amsal pasal 27, ayat yang ke-20. Amsal 27 ayat yang ke-20. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Demikianlah mata manusia itu tidak akan pernah puas. Pada saat melihat sesuatu yang
indah, sesuatu yang luar biasa pasti kepingin gitu ya. Makanya hati-hati kalau ngajak istri-istri ke mall. Ya, kalau istri saya katakan, aku nggak mau ke mall. Kenapa toh? Nanti ndak aku tergoda dengan barang-barang yang ada di situ dan kepinginnya membeli gitu. Makanya kami jarang ke mall gitu ya. Kalau jalan-jalan kemana, ya ke Kota Lama lah, ke Johar lah gitu ya. Ya, mata ini nggak pernah puas. Bahkan dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya. Dikatakan janganlah kita mengasihi dunia. Ya. Karena kalau kita mengasihi dunia, maka kita tidak akan pernah mengasihi Bapa di surga. Dan apa wujudnya kalau kita mengasihi dunia? Yaitu lewat keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Salah satu dari ketiga hal yang harus kita jaga. Jangan sampai kita mengasihi dunia. Salah satunya adalah keinginan mata. Mata tuh gak akan pernah puas. Ya. Apalagi saya katakan kemarin, suami-suami itu ya, laki-laki. Kalau lewat lihat orang perempuan gitu, matanya langsung. Jadi nggak akan pernah puas. Lihat istrinya mungkin dulunya istrinya sebelum jadi istri dandan terus gitu ya. Setelah jadi istri nggak pernah dandan. Makanya kemarin kapan hari itu ada hamba Tuhan yang katakan, istri-istri walaupun kalian sudah laku, walaupun istri-istri ibu-ibu itu sudah laku, usahakan tetap dandan. Supaya apa? Supaya suaminya nggak belanja di luar. Tahu ya belanja ya? Nggak tertarik sama orang-orang yang ada di luar. Tetap jaga tubuh kita. Ya, tetap penampilan itu perlu. Supaya apa? Supaya suami itu tetap, istriku tetap cantik. Istriku dari dulu sampai sekarang, luar biasa. Satu-satunya orang yang paling cantik di dunia adalah istriku. Gitu kan? Amin loh itu. Iya, walaupun mungkin orang lain katakan, kayak ngono kok dikandung ayu toh. Wong welek kayak ngono. Tapi bagi kita, istri kita tetap yang the best. Amin. Iya. Hati-hati, keinginan mata. Maka dari itu kan iblis tawarkan kepada Tuhan Yesus pada saat itu, seluruh dunia ini aku berikan kepadamu kalau engkau sujud kepada aku. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah tergoda oleh tipu daya iblis. Coba kalau kita yang ditawarkan, dilihati, dunia ini luar biasa, megah. Mau dunia, mau kaya, mau sukses, ikut aku kata iblis. Sehingga banyak orang yang cari pesugihan. Ya, kemarin saya pulang ke Malang, perjalanan pulang ke Semarang sini ya, lihat ada tulisan GKW, Gunung Kawi. Ya, saya mungkin bagi saya lihat, Gunung Kawi itu ya kayak gunung-gunung pada umumnya gitu ya. Tapi kenapa Gunung Kawi itu katanya kok mesti kalau cari pesugihan di Gunung Kawi. Ternyata kemarin ya ibu mertua cerita, Gunung Kawi itu dari jalan bawah itu sampai ke atas itu banyak sekali menyan-menyan, dupa-dupa, persembahan-persembahan itu tuh sepanjang jalan sampai ke atas gunung itu banyak. Makanya disebut orang cari pesugihan itu di Gunung Kawi. Ya. Apa tujuannya? Untuk mata, keinginan mata, hasrat yang kita inginkan. Karena itu tadi firman Tuhan katakan, hati-hati. Jangan sampai keinginan mata itu membuat kita meninggalkan kasih Tuhan. Dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-8. Pengkhotbah pasal 1 ayat 8.
Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Matanya tidak pernah kenyang untuk melihat hal-hal yang baik. Gak mau yang buruk, maunya yang baik. Ya. Siapa sih yang gak terpikat oleh hal-hal yang ada di dunia ini? Yang begitu luar biasa sekarang daya tariknya tuh seperti magnet yang menyedot kita. Itulah daya pikat dunia ini. Mata tidak pernah kenyang. Tetapi dikatakan di dalam Pengkhotbah ini pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 dikatakan, Pengkhotbah 11 ayat 9, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Pengkhotbah Salomo katakan, turutilah apa yang menjadi keinginan hatimu, pandangan matamu, turuti semua. Bersukarialah, ngomong masih masih muda. Tetapi, ya ada tetapinya, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan bawa engkau ke pengadilan. Jangan biarkan kita turuti apa yang jadi keinginan mata kita. Ya. Kita akan lihat beberapa contoh di dalam firman Tuhan ini. Saya catat ada 4 contoh ya. Yang pertama, seperti yang minggu lalu saya katakan tentang Hawa. Ya. Hawa memang pikirannya diganggu, pikirannya dimanipulasi sama iblis ya. Kemarin saya katakan, bagaimana Hawa ini, ular ini katakan, hai Hawa, bukankah semua pohon ini gak boleh kamu makan? Loh boleh kok, cuma satu itu loh yang di tengah. Sehingga akhirnya Hawa memikirkan yang di tengah itu. Yang di tengah itu loh gak boleh dimakan. Tetapi iblis katakan, oh enggak, pada saat kamu memakannya, kamu akan seperti Allah. Dan kita lihat di dalam ayatnya yang Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ya. Perempuan itu dilihat, wih iya ya, kok kita buahnya enak tenan ki. Dia lihat dan tertarik. Kalau cuma diceritani tok gitu kadang ya biasa, masih separuh ya. Tapi dia melihat sendiri bagaimana buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ya, itulah dari mata turun ke hati. Akhirnya hatinya kepingin. Diambillah buah itu. Dimakannya dan diberikan pada suaminya Adam. Dan disitulah awal kali munculnya dosa. Dari mata. Melihat bahwa itu kelihatan baik. Contoh yang kedua, kita belajar dari Raja Daud. 2 Samuel pasal yang ke-11. Ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Dua Samuel 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia.
Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisanya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Sekali lagi, tentang mata. Daud dulunya dia ikut perang. Setelah dia jadi raja, udahlah sing perang biar ajudanku aja. Dia suruh ya ajudannya Yoab perang melawan bangsa-bangsa yang sekitarnya. Daud enak-enakan di rumah. Hati-hati. Pada saat sedang sendiri, Daud dikatakan pada suatu ketika dia jalan-jalan di atas sotoh, di atas rumah gitu ya. Dia lihat, ada perempuan cantik mandi. Dari mata timbul turun ke hati. Hatinya kepingin. Siapa tahu itu? Panggil dia. Berkuasa raja kok, siapapun bisa dipanggil. Seperti kemarin ya, Sambo. Berpangkat, berjabatan. Tidak takut sama siapa-siapa. Gitu. Daud, dia sedang sendirian. Dia ingin. Batsheba itu cantik Padahal istrinya Daud itu sudah berapa itu? Ada banyak istrinya Daud. Tetapi dia lihat cewek mandi, ya masih aja tertarik. Itulah laki-laki ya. Hati-hati. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada saat kita sendiri, pada saat kita mungkin gak ada orang lain di sekitar kita, apa yang kita lihat? Mungkin dari HP ini kita scroll, kita lihat, apa yang kita lihat? Apakah yang kita lihat itu semua yang berkenan di hadapan Tuhan? Atau kita lihat hal-hal yang vulgar, sekarang ini sudah gak bisa dibendung lagi. Ya, karena itu kita yang harus mengendalikan diri kita, mengendalikan pikiran, mengendalikan mata kita. Supaya kita gak lihat-lihat hal-hal yang negatif melalui HP kita. Dari HP ini bisa jadi untuk alat untuk kebaikan bisa, alat untuk kejahatan bisa, alat untuk timbul pikiran-pikiran yang jorok juga bisa. Karena apa? Dari mata ini loh. Dari mata. Semuanya sumbernya dari mata. Masuk ke pikiran kita. Semakin dilihat, kok semakin cantik, semakin vulgar gitu. Semakin diturunin, cari lagi, gak akan pernah puas. Kalau ibu-ibu sih mungkin gak tertarik seperti itu. Ibu-ibu tertariknya biasanya di ini, big sale. Ini kan bulan 10 ya. Biasanya bulan 10 itu ada 10, jam 10. Nah gitu. Jadi 10 Oktober jam 10 itu biasanya promo besar-besaran. Itu mulai scroll gitu ya. Ya. Ada yang mungkin merasa, ya itu. Keinginan mata yang tidak akan pernah puas saat kita sedang sendirian. Saat tidak ada orang lain yang mengetahui. Apa yang kita lakukan. Apa yang kita lihat. Dalam keseharian hidup kita. Orang lain tidak ada yang tahu. Tetapi hanya Tuhan yang tahu apa yang kita lihat selama ini. Karena itu hati-hati dengan mata kita. Kejatuhan Daud. Padahal Daud itu adalah seorang yang luar biasa. Tuhan katakan Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya. Tetapi Daud yang hebat, Daud yang berkenan di hati Tuhan, itu pun masih bisa jatuh. Apalagi kita. Apakah kita sudah berkenan di hati Tuhan? Seperti Daud? Ya, Daud aja bisa jatuh. Seorang yang 7 kali dalam sehari memuji-muji Tuhan. Kita sehari berapa kali memuji Tuhan? Sudahkah kita seperti Daud? Apa melebihi Daud? Karena itu kita harus hati-hati. Kendalikan diri kita. Kuasai diri kita. Terutama mata kita. Karena mata ini enggak akan pernah puas. Ya, ayat yang kita sudah baca tadi. Tidak hanya itu saja, kita belajar lagi. Contoh yang ketiga, ada Raja Ahab. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-21. Satu Raja-Raja pasal 21 ayat yang pertama.
Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yesreel di samping istana Ahab, Raja Samaria. Kita tentu sudah tahu ceritanya ya. Ada yang belum tahu ceritanya? Tentang Nabot. Ya, Nabot ini dia punya kebun anggur di sebelah persis istana Raja Ahab. Ya. Terus Raja Ahab lihat, ini kebun anggur ini samping istana ini punya sapa to iki? Oh punya Nabot. Dia datangin Nabot, bot, kebun anggurmu ini loh, jual loh, tak beli nih. Nabot katakan, enggak, maaf Raja, saya enggak berani jual. Ini adalah warisan dari orang tua. Dibujuk-bujuk seperti apa, Nabot tidak pernah mau menjual. Akhirnya si Ahab ini, dia raja, dia ngambek. Istrinya Isabel lihat, nah apa toh kamu kok ngambek? Iya ini loh, sebelah itu loh, kebun anggurnya Nabot. Tak beli enggak boleh. Wes, enggak usah mbok pikir. Tak urus. Akhirnya Isabel membuat segala macam cara untuk bagaimana si Nabot ini bisa mati. Ayat yang ke-25 dikatakan apa? Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Ya, tidak ada yang kelakuannya seperti Ahab. Dia melihat, dia mengingini milik orang lain. Perintah Tuhan keberapa itu? Kalau zaman dulu SD mungkin suruh ngapalin 10 perintah Allah gitu ya. Jangan mengingini milik orang lain. Yang keberapa? Enggak hafal. Yang ke-10, iya. Ini mesti guru-guru sekolah minggunya zaman dulu mungkin kurang ya untuk menanamkannya. Dulu guru sekolah minggu saya luar biasa, dikasih gambar gitu ya. Sehingga selalu ingat gitu ya, 1 ST, hanya ada 1 Tuhan. 2, gambar orang menyembah, jangan ada padamu Allah lain, jangan menyembah Allah lain selain daripada Tuhan. 3, gambar bibir, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4 itu gambar rumah, jadi bawahnya angka 4 itu ada pintunya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5, gambar mahkota, di atas angka 5-nya, hormatilah ayahmu dan ibumu. 6, gambar pistol, moncongnya ada pistolnya, jangan membunuh. 7, gambar orang sujud, jangan berzina. 8, gambar toples, jangan mencuri. 9, gambar mulut, di angka 9-nya, jangan mengucapkan saksi dusta. Dan 10 itu gambar angka 1, 0-nya tuh dirangkul gini ya, jangan mengingini milik orang lain. Ya. Apa yang dilakukan oleh Ahab? Dia ingin sesuatu hal yang bukan miliknya. Semuanya dari mata, dari mata. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Semua kejahatan sebelum masuk ke pikiran kita, sebelum terjadi peperangan di pikiran kita, semuanya sebenarnya dari mata. Apa yang kita lihat? Kita pingin, kita lihat, kita iri hati. Akhirnya timbul perselisihan, timbul kekecewaan, timbul permusuhan. Semuanya dari mata. Dari mana? Mata sumbernya. Dari mata turun ke hati, masuk dalam hati. Dan akhirnya menimbulkan hal-hal yang seperti itu. Yang keempat, yang terakhir kita lihat contohnya adalah Lot. Kejadian pasal yang ke-13, ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Kita lihat cerita Lot. Terjadi perkelahian antara
petugas gembala-gembalanya ya, gembala Lot sama gembala Abraham. Akhirnya Abraham katakan, Lot kamu pilih ho. Harusnya sebagai ponaan tuh, udah biar Om Abraham dululah yang milih. Ya karena Om Abraham yang lebih tua. Enggak, dia lihat, mana ya yang subur ya. Dan dia dikatakan, dia melayangkan pandangnya, dilihat bahwa seluruh lembah Yordan seperti taman Tuhan. Kadang apa yang dilihat mata kita itu menurut kita baik, tetapi belum tentu baik di hadapan Tuhan. Hati-hati dengan mata kita. Ya. Mata itu seringkali mengelabui. Makanya kan firman Tuhan katakan, jangan menggunakan mata, tetapi menggunakan iman. Ya. Kalau kita hanya melihat, percaya karena melihat, bukan karena iman kita, itu bahaya sekali. Mata itu seringkali melabui, karena itu kita mau belajar. Supaya kita tidak mengikuti keinginan mata, seperti Hawa tadi, seperti Daud. Pada saat sendirian orang lain tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan semuanya. Tuhan tahu apa yang kita lihat. Pada saat kita di kamar kita sendirian, terutama anak-anak muda, orang lain gak tahu. Tetapi semua Tuhan yang tahu. Jangan seperti Ahab, kita melihat dan menginginkan milik orang lain. Merinan, tidak bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Ya. Tetapi kita masih ingin. Karena apa? Kita melihat, tetanggoku punya mobil bagus, aku kepingin. Akhirnya melakukan segala cara, kredit dan sebagainya. Sing penting bisa nyaingi tonggone gitu ya. Sampai tengah jalan nggak bisa bayar kreditnya, ditarik sama leasing. Hati-hati, semuanya dari mana? Mata. Jangan mengingini milik orang lain. Dan yang keempat tadi, biarlah kita mau, jangan mengikuti pandangan kita. Tetapi kita mau melihat dengan mata hati. Mata seperti yang mata Tuhan. Ada mata rohani, mata jasmani, kita melihat hal-hal yang baik dalam dunia ini. Tetapi itu tidak baik dari hadapan Tuhan. Tetapi kita mau belajar. Daud akhirnya dia katakan, bukan Daud ya, maaf ya. Karena Mazmur 119 ini tidak tahu siapa yang menulis. Kita lihat dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-37. Tim musik bisa maju ke depan. Kita akhiri dengan ayat ini. Mazmur 119 ayat 37. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Ya. Biarlah kita juga mau memiliki doa seperti ini. Tuhan, lalukanlah mataku daripada melihat hal-hal yang hampa. Hal-hal yang gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya, lalukanlah Tuhan. Tetapi hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Sehingga kita melihat, tidak lagi dengan mata jasmani kita. Tetapi kita melihat dengan mata rohani kita. Kita tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita belajar melakukannya. Firman Tuhan katakan, jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Lebih baik engkau selamat masuk surga dengan bermata satu, daripada kedua dengan kedua matamu lengkap, tetapi engkau dibuang ke neraka. Apa artinya itu? Hati-hati. Mata ini seringkali membawa kita dalam pencobaan. Ya. Kita bersyukur kita masih bisa melihat. Ya. Kalau orang yang nggak bisa melihat, orang yang buta itu ngeri, susahnya luar biasa. Bahkan kalau ada orang yang sudah mulai sakit mata, glaukoma atau apa itu, lama-lama menimbulkan kebutaan itu pasti akan berusaha bagaimana caranya supaya bisa mengobati mata, supaya bisa kembali melihat. Karena mata itu sangat penting. Tetapi sepenting-pentingnya mata harus hati-hati menjaga mata kita, mengendalikan mata kita.
Jangan kita haus, jangan kita lapar dengan apa yang dunia ini tawarkan. Tetapi kita mau mata kita senantiasa tertuju kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami ajak Bapak Ibu Saudara dipanggil berdiri. Kita akan datang pada Tuhan, kita akan pujikan. Mataku tertuju padamu. Serahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu, masuk rencanamu untuk menggenapi kerajaanmu. Hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Jangan kita gunakan mata kita untuk melihat kenikmatan dunia ini, kesenangan dunia. Karena semuanya akan berlalu, semuanya akan sirna. Bimbing aku masuk rencanamu Tuhan, masuk rencana. Kami undang hamba-hamba Tuhan yang akan melayani perjamuan kudus. Maju ke depan. Daku ya Bapa. Menyenangkan hatimu, ku mau selalu menyenangkan hatimu, ku mau selalu
kami boleh mendengar kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk kami boleh menjaga mata kami Tuhan. Untuk kami tidak mau melihat hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan. Lalukan mata kami dari melihat hal-hal yang tidak berguna itu Tuhan. Sehingga mata kami senantiasa tertuju hanya kepadamu Yesus. Sehingga hidup kami hanyalah untuk menggenapi rencana-Mu yang terbaik. Ampuni kami Yesus. Jika selama ini kami mengandalkan mata kami, apa yang kami pandang baik, apa yang kami pandang indah, itu yang seringkali kami kejar. Itu yang seringkali menjadi hasrat dalam hidup kami Tuhan. Tetapi ajari kami. Memandang mata kami seturut dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Yesus. Mengucap syukur berpagi hari ini ya Bapa. Di depan kami ada meja roti dan anggur. Di mana ada tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau curahkan. Sebelum kami menikmatinya Tuhan, kuduskan, sucikan kami, layakkan kami Yesus. Baik kami akan melayani maupun kami akan menerima. Sehingga tubuh dan darah-Mu ini boleh ada dalam hidup kami. Dan menjadikan kami semakin hari semakin sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Terima kasih ya Bapa. Ucap syukur atas semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut perjamuan kudus ini. Mataku tertuju padamu, ku serahkan padamu. Pimpin aku masuk rencana-Mu.
siapkan roti dan anggur kita. Dengan tangan kanan kita pegang roti dan dengan tangan kiri kita pegang anggur cawan. Kita dekatkan dengan dada kita, saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Injil Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dengan tangan kanan kita ambil, kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus melampaui kepala kita. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama menikmatinya, silakan. Dengan tangan kanan kita angkat cawan anggur yang adalah darah Kristus melampaui kepala kita. 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama menikmatinya, silahkan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat pengorbananmu, tubuh dan darahmu yang menguduskan kami, menyucikan kami Tuhan. Berikan kami mata rohani yang celik, untuk kami boleh senantiasa melihat apa yang Engkau inginkan Tuhan. Pemikiran kami yang baru Tuhan, juga lidah kami yang baik Tuhan. Sehingga apa yang kami ucapkan semuanya hanyalah kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pakai hidup kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada, baik di lingkungan keluarga, rumah tangga kami, di lingkungan pekerjaan kami, di lingkungan studi kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami banyak orang boleh mengenal akan Engkau Yesus. Memberkati setiap hidup kami Tuhan, Engkau yang menguduskan, menyucikan dengan darah-Mu, sehingga kami boleh menjadi ciptaan yang baru, menjadi tubuh yang lebih hari lebih sehat lagi Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan, yang susah hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Ada dalam masalah Engkau yang campur tangan memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, ada beberapa momen yang saya sampaikan. Ya, puji Tuhan. Yang sudah saya umumkan minggu lalu ya, sudah dipanggil Tuhan itu Ibu Immanuel. Saya kira juga mungkin dikebumikan di sana. Ternyata siang harinya saya dikabari dimakamkan di Semarang. Dan saya mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah melayani semuanya sehingga acara kedukaan bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih buat Bapak Tianmeng, Bapak Joko, Bu Yeni, dan semua pihak yang sudah terlibat. Mungkin jemaat Tuhan yang sudah ikut
ayat sampai selesainya. Ya. Dan selanjutnya saya mau mengatakan bahwa untuk sementara telepon gereja ini memang ada trouble ya, jadi tidak bisa dihubungi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu Saudara ada kepentingan bisa hubungin ke nomor HP saya di 0878 3981 7373 bisa ditampilkan Kak Dimas. Karena nggak tahu kemarin hari Sabtu pagi ada telepon jam 1 pagi berdering. Tetapi teleponnya di gereja ini trouble. Jadi kalau bisa berdering tetapi ada saat diangkat tidak ada suaranya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu Saudara ada suatu kepentingan, ada sesuatu yang mendesak atau apapun yang mau menghubungi, silakan hubungi ke nomor HP saya di 0878 3981 7373. Itu ada nomor WhatsApp-nya juga. Di sana kalau misalkan mungkin saya lagi di jalan bisa tinggalkan pesan saja WhatsApp atau di chat silahkan. Ya, supaya jadi Bapak Ibu Saudara yang berkepentingan supaya tidak hubungin ke gereja ya, karena memang masih ada masalah untuk telepon di gereja sini. Ya, itu saja yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Kami minta dengan kasih Kristus, Bapak Samuel Joko Susilo untuk menaikkan doa syafaat buat bangsa negara kita supaya tetap aman. Ya, kalau semalam kita dengar juga ada kericuhan ya di stadion dan banyak makan korban, supaya Tuhan campur tangan semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara berdiri, kita akan doa. Datang pada doa. Haleluya. Bapak Ibu secara khusus kita berdoa ya buat yang terjadi di Kota Malang. Hari ini update 130 supporter meninggal dunia. Kita berdoa bersama-sama ya. Bapa kami dalam surga yang mulia, ucap syukur, terima kasih padamu Tuhan, oleh kasih dan kemurahan-Mu. Pagi ini kami boleh dengar firman-Mu, kami boleh memuji Tuhan, dan kami boleh menerima perjamuan suci sebagai tanda pelambang kematian-Mu Tuhan yang sudah menebus dosa kami. Pagi ini Tuhan, izinkan kami dengan segenap jemaat-Mu di Petemesan berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Kami menyerahkan bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dari Sabang sampai ke Merauke, Tuhan Yesus memberkati, memberikan keamanan, kedamaian, gemah lipah, loh jinawi, murah sandang, murah papan, murah pangan Tuhan. Engkau limpahkan atas negara kami ini kekuatan roh-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Berkatilah beliau, berkatilah keluarganya, berkatilah dengan hikmat, akal budi, kepandaian, kekuatan datang daripada Allah sendiri. Memimpin negara ini dengan hikmat dan marifat-Mu Tuhan. Roh kebijakan selalu ada padanya Tuhan. Bapak berkati juga Bapak Wakil Presiden, Bapak Maruf Amin. Berkati Panglima TNI Polri, anggota Dewan Tuhan dari pusat sampai daerah Tuhan. Berkati para gubernur, wali kota, bupati. Juga berkati Yesus camat lurah sampai tingkat RW itu berkati luar biasa. Bapak terima kasih. Secara khusus kami berdoa buat Kota Malang Tuhan. Ada tragedi sepak bola yang sangat mengerikan yang terjadi semalam Tuhan. Kau ampuni Tuhan para pelaku-pelakunya Tuhan. Kemohon kemurahan-Mu Tuhan, ampuni mereka semua satu persatu Tuhan. Dan biarlah tragedi menjadi tragedi yang terakhir kalinya di Kota Malang secara khusus dan secara umum di seluruh Indonesia Tuhan. Bapa terima kasih. Engkau memulihkan keamanan di sana Tuhan. Engkau memulihkan trauma yang ada di sana Tuhan. Engkau haleluya memberikan kekuatan kesehatan bagi keluarga yang ditinggal Tuhan. Bapak akan juga berdoa buat Kota Semarang. Tuhan memberkati Bapak Hendra Prihadi. Berilah kekuatan kesehatan, hikmat marifat-Mu Tuhan. Memimpin kota ini dengan bijaksana Tuhan. Bapak terima kasih. Berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Menjadi dampak bagi kampung di Petemesan itu. Bapak berkati juga Ibu Gembala kami Bu Luther Tuhan. Di usia yang sudah lanjut Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Menjadi pendoa bagi kami semua di tempat ini untuk bisa tetap tegar melayani Tuhan. Bapak berkati jemaat di Petemesan Tuhan. Kau tambah jiwa baru. Tapi tetap Tuhan pelihara jiwa yang lama. Engkau memberkati pelayan-pelayan di sini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur. Dan kami sudah berdoa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Terima kasih Yesus, ucap syukur Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Memberkati, mengurapi hamba-hamba bisa melayani pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga pelayanan yang sudah kami lakukan Tuhan semuanya boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Jadi berkat buat jemaat-Mu tempat ini ya Bapak. Juga kami semua sedang jemaat sudah hadir pada pagi hari ini. Engkau yang campur tangan, Engkau yang memimpin setiap langkah kami Tuhan. Untuk kami terus berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan-Mu, kehendak-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami semakin hari semakin dikuduskan, semakin dilayakkan Tuhan. Untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali yang tidak lama lagi Tuhan. Sehingga nantinya Engkau ada, kami siap Tuhan, dan kami ada Tuhan pada saat kedatangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Bapa, memberkati dalam setiap studi kami, usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, Tuhan yang campur tangan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, dan sebentar kami akan pulang. Tuhan besertai lindungi kami dalam perjalanan hidup dengan selamat. Pertemukan kami minggu depan, untuk kami boleh kembali bersama-sama datang beribadah kepadamu. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami akan bersama-sama mengangkat tangan kami memberkat daripadamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua, kita bersama-sama nyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai, dan selamanya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus menikmati surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin.